Ya ini ya teman-teman, ini lampunya saya matikan, airnya kelihatan agak hijau. Jadi si alga ini mulai berfotosintetis saat lampu menyala, jadi cepat perkembangannya itu, membuat air jadi hijau. Jadinya koinnya diserang sama kakap, mangrove jack sama GT, sehingga koinnya stres mengeluarkan lendir. Nah, lendirnya itu yang bisa membuat air juga keruh dan berkaput ataupun juga berbusa juga. Ini ya, ini Amin satu sebelum airnya langsung agak mulai hijau, jadi airnya ini sudah berkabut. Ini saya kasih makan dulu ikannya pakai ikan komet. Ikan sapu-sapunya ini memang efektif untuk bersihkan lumut di akuarium yang menempel di batu, karang jahe ataupun di dinding-dinding akuarium. Tapi juga ya gitu, ikan sapu-sapunya cepat sekali BAB, berak, jadi cepat sekali dia buang air besar. Taiknya itu banyak, cepat sekali. Jadi bisa juga itu taiknya lama membusuk dan jadi amonia. Kita langsung tuang aja. Ya, ikan saya makannya masih lahap ini ya, jadi dia tidak seberapa stres sama air yang mulai berkabut atau butek ini. Habis kasih makan langsung butek. Ya ini ya, tidak mengertian saya, jadi saya masih belum mengerti. Air butek ini disebabkan juga mulai tumbuhnya alga dalam air, dan juga tingginya kadar amonia. Jadi amonia itu terbentuk karena sisa-sisa makanan ataupun kotoran-kotoran ikan yang belum tersedot ke filter dan juga lolos dari sipon. Saya kan juga sering sipon, jadi amonia. Sapu-sapunya kita taruh sini karena beraknya cepet banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita baru beli ikan kerapu ya. Langsung aja kita aklimatisasi ya. Kerapu cantang. Oke, kita biarin ya ini sampai 15 menit, baru nanti kita masukkan setelah aklimatisasi. Tahap kedua, ini masih aklimatisasi pertama. Ini airnya agak keruh ya, air akuarium saya ini masih kotor ya teman-teman, masih keruh. Barusan saya ganti air sedikit tadi, sekitar 25%. Jadi tadi saya bersih-bersih filter, ternyata filternya itu benar-benar kotor untuk medianya, untuk kapas putih, biofoam kuning sama biofoam hitam sama karang jahenya. Jadi sudah saya bersihkan total sama air PDAM yang sudah saya endapkan 1 hari lebih. Jadi ini masih proses untuk jernih, dan juga sudah saya kasih penjernih air sama garam ya, semoga aja habis ini airnya bisa jernih. Untuk kerapu ini masih aklimatisasi ya, udah lama ini, hampir setengah jam, karena tadi saya bersihkan. Kalau saya masukkan otomatis ikannya stres nanti malahan kalau ganti air. Jadi nunggu aklimatisasi air baru ini 10 menitan, jadi nanti ikannya aklimatisasi kedua baru langsung kita masukkan untuk kerapu cantangnya. Ini untuk garamnya ini udah mulai larut ini. Di garam untuk kesehatan ikan ya, saya kasih tadi 2 genggam ya, mudah-mudahan aja ikannya nggak stres. Si proses aklimatisasi sini kita langsung masukkan ke akuarium ini
air proses penjernihan ya. Habis saya ganti air 25% ini ikannya agak stres ini, terutama mangrove jack ini warnanya kayak gini. Kalau warnanya kayak gini ini mangrove jack agak stres. Untuk kakapnya mungkin nggak seberapa sama GD. Kita tunggu ya. Kayak gini ya. Nah, kita tunggu sampai sekitar 3 atau 5 menit baru kita masukkan langsung sama ikannya ke dalam akuarium. Ya, aklimatisasi, menyesuaikan supaya ikan menyesuaikan suhu dari suhu akuarium ke suhu tempatnya orang yang jual tadi. Kita tunggu prosesnya ya. Ya, ntar lagi kita masukkan langsung. Kita kasih air hangat dulu, kita masukkan akuarium lagi, penyesuaian lagi ke akuarium, baru nanti kita masukkan. Penyesuaian lagi, jadi sudah kita masukkan air dari akuarium sedikit-sedikit ke plastik. Sekarang kita rendam lagi ke, atau kita masukkan lagi ke akuarium supaya suhu sama dan ikan tidak stres. Kita tunggu. Untuk tahap selanjutnya kita masukkan ikan ke akuarium. Bagus juga ini kerapu ya di akuarium ya. Akhirnya keturutan saya punya kerapu di akuarium, tapi kerapu cantang, bukan kerapu lumpur yang biasanya saya mancing. Ini MJ nya ini ngajak kenalan dari tadi. MJ nya lihati terus, lihati nyamperi, penasaran kayaknya MJ nya ini ya. Datanglah ikan maker ya. Inilah ikan maker, kerapu cantang. Cantik ini ikannya kerapu ini. Ya teman-teman, jadi setelah kerapu sudah masuk, ini malam hari, tadi saya masukkan kerapu sekitar maghrib, ini malam jam 10 malam, jadi airnya itu mulai malah berkabutnya nggak jelas dan juga agak hijau. Ini di sini saya masih belum menyadari kalau alga.
ini semakin parah ini berkabutnya, dan juga hijau. Ini hari ke 3 ini teman-teman, air saya seperti ini. Nanti air saya lihatkan hari keempat, nanti airnya sangat hijau, serang sama alga dalam air. Jadi saya langsung beli lampu UV yang ada covernya di toko online, langsung saya pasang. Jadi lampu UV itu untuk membunuh alga yang dalam air ini, bisa membunuh alga maupun bakteri-bakteri jahat. Kalau bakteri baik pun juga ikut mati sebagian sama lampu UV ini. Jadi supaya alganya dulu sama amoniaknya itu mati, jadi saya itu mempersiapkan beli lampu UV sama bakteri starter. Bakteri starter itu untuk menumbuhkan bakteri baik, jadi fungsinya itu untuk pengurai amonia, jadi bisa mengurai amonia menjadi nitrit menjadi nitrat gitu ya. Mungkin nanti bisa dilihat ya perubahannya, nanti saya kasih tahu di hari pertama perkembangannya, hari kedua, hari ketiga, dan juga hari keempat. Terus tonton video ini ya. Ya ini ya teman-teman, bisa kita lihat air saya ini malah parah, malah ke hijau di hari keempat ini ya. Ini ya teman-teman, ini hari pertama saya pasang pagi hari untuk lampu UV nya sama bakteri starter, dan ini malam harinya. Jadi si hijaunya itu mulai tampak kelihatan, mulai berkurang. Nah ini ya, ini hari kedua setelah saya pakai lampu UV, jadi sudah mulai kelihatan dinding akuarium cover backgroundnya, sudah mulai kelihatan itu batu karang yang di pojok itu. Jadi lumayan lah, saya masih yakin waktu ini bahwa lampu UV bisa menjernihkan, dan juga bakteri starternya bekerja dengan baik supaya bisa mengurai amoniak, dan juga lampu UV nya itu bisa membunuh alga dan juga lumut ya. Mari kita saksikan ya teman-teman habis ini perkembangannya. Ini saya sengaja kasih makan ya teman-teman, supaya kan nggak stres dan juga daya tahan tubuh kuat. Jadi kalau dia nggak makan, dia nanti bisa stres dan daya tahan tubuh lemah, nanti malah nggak nafsu makan, nanti bisa mati. Ya ini teman-teman ya, saya mulai percaya sama lampu UV. Efektifnya lah, seefektif apa lampu UV, ternyata memang benar-benar gokil, sakti. Jadi bisa membunuh lumut, sehingga alga atau lumut di dalam air tadi mati dan tersaring ke filter. Jadi kapas filter saya itu sampai hijau, saya cek itu, dan juga kotor. Nah oke, ini bisa kita lihat hari keempat saya pakai lampu UV, dan juga bakteri starternya sudah bekerja dengan baik sehingga air bisa sebening kristal. Saya senang banget ini, jadi nggak sia-sia beli lampu UV yang harganya juga lumayan untuk terapi mematikan alga, sehingga hasilnya begini. Oke teman-teman, ya ini setelah 4 hari pemakaian, hari keempat ini pemakaian lampu ultraviolet.
yang sempat kemarin air saya itu hijau penuh alga, lumut juga. Jadi langsung saya kasih lampu ultraviolet ini dicampur ini ya. Yang mau ke filter, mau ke power head ini itu ada lampu ultraviolet. Jadi alganya sudah dibunuh. Ini udah mulai bening kayak kristal ini. Ikannya lapar itu. Airnya sebening kristal, the power of ultraviolet, lampu ultraviolet sama bakteri starter. Dari air hijau pekat putek banyak alga lumut sekarang jadi bening, alga sama lumutnya mati semua oleh lampu ultraviolet ini. Memang ya efektif lah lampu ultraviolet untuk membunuh alga dan juga bakteri starter, membentuk bakteri baik yang bisa mengurai amonia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ikannya ya sehat. Kemarin sempat banyak yang stres ikannya, ini sekarang lumayan, cuma kerapunya aja nih yang belum mau makan ini. Ya saatnya kita kasih makan ya, sudah 1,5 hari ini nggak makan dia, pasti lapar. Terlihat ya teman-teman, ikannya ini sangat semangat untuk makan karena kondisi air juga sudah mulai membaik. Ini tinggal kerapunya aja ini yang nggak mau makan, ini masih stres dia. Ya udah kita kasih makan ya, tadi gak dimakan semua, ada beberapa yang gak dimakan ya, karena memang sudah kenyang. Tadi komet 30, ini sisa mungkin ada 8 mungkin. Ini nggak tahu kerapunya ini kok masih gak mau makan, masih stres gara-gara kemarin datang itu kerapunya airnya jelek, airnya waktu kena alga itu hijau, jadi mungkin dia efek stres kena air. Biarin lah, kalau misalkan mati ya udah gak apa-apa, biarin, yang penting ikan lainnya sehat. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video saya. Tetap dukung channel saya dengan subscribe, like, dan komen. Ini kerapunya ini nunggu matinya aja, mungkin sudah saya coba, saya suap, saya koda dengan udang mati, saya gerak-gerakkan gitu, nggak tertarik sama sekali dia.